Hai, nama gue Lana, dan gue berasal dari Bali. Ya, bisa dibilang paras gue masih cantik Lana Del Rey. Iyain aja ngapa, biar gue seneng gitu loh. Secara, gue ada keturunan Belanda dari nyokap. Jadi, ya blasteran gitu deh. Salam rempah-rempah Nusantara. Eits, sebelum gue lanjut cerita, gue minta waktu kalian sebentar ya. Gue mau ngucapin makasih banget buat kalian yang udah berkontribusi dalam video ini. Nah, buat kalian yang mau donasi, caranya mudah. Silakan klik link di bawah ini ya, karena support dari kalian sangat berarti untuk kita. Yuk lanjut cerita. Tapi, punya wajah cantik gak menjamin bikin gue ngerasa bahagia loh. Mau tahu kenapa? Karena kecantikan ini bikin gue sering banget dapet pasangan yang posesif. Dan yang paling nyebelin tuh, di antara semua yang pernah deket sama gue, ada satu cowok yang posesifnya, pengen tak, super parah woi. Sebut saja namanya Rehan. Gue ketemu dia tahun 2012 di lapangan basket, karena kita emang sama-sama pemain basket. Cinlok nih, bisikiwir. FYI aja nih, Rehan ini berasal dari keluarga yang broken home. Jadi, dia cuma tinggal sama bokapnya. So sad. Hiks. Dia juga deket banget loh sama ortu gue. Apalagi nyokap gue yang simpati sama Rehan karena dia hidup tanpa sosok ibu. Back to the topic. Waktu itu gue baru kelas 2 SMP dan dia 1 tahun di atas gue. Awal pacaran normal-normal aja sih. Sampai lewat tahun pertama, dia mulai suka ngatur-ngatur gitu. Berasa hidup dalam kediktatoran lah. Misalnya, ngelarang gue ikut study tour lah, ngelarang gue ikut lomba lah. Gak asik banget nih cowok. Perasaan gue gak pernah macem-macem deh. Kalau gini kan gue jadi risih. Parahnya, dia maksa buat menghapus semua kontak cowok dari BBM gue. Anjir lah. Tapi, berhubung waktu itu gue belum berpikiran dewasa, ya akhirnya gue lebih sering nurut dia. Pokoknya iya aja. Masuk tahun berikutnya, tepat ketika gue udah lulus SMP dan masuk di SMA yang sama kayak dia, sikap posesifnya makin menjadi-jadi. Dia sering mantau gue dari luar kelas dan suka nantangin semua temen-temen cowok kelas gue buat berantem. Jir, ini sekolah woi, bukan ujian cunin. Puncaknya adalah waktu gue ada tugas kelompok di kelas dan gue sekelompok sama temen cowok. Sebut aja namanya Adul. Dia yang ngeliat gue duduk deket cowok, langsung masuk ke kelas dan teriak-teriak. Jir, freak! Si isi kelas ngeliatin gue dong. Untung banget waktu itu emang gak ada guru. Dan kebetulan kita cuma dikasih tugas. Setelah itu, dia mukul pintu kelas gue sampai bolong, terus pergi gitu aja. Gue gak tahu antara pukulannya emang keras atau pintu kelas gue yang udah zonk. Pelin banget gak sih? Gue malu banget waktu itu. Pernah juga, suatu ketika dia nendang botol kaca ke arah gue. Karena waktu itu gue mau olahraga dan gak pakai kaos dalam. Soalnya gue sama temen-temen cewek lain ya emang terbiasa cuma pakai sport bra gitu. Terus langsung pakai kaos olahraga deh. Ya kali pakai kaos dalaman lagi. Bisa mati gerah kita woi. Kalau kalian tahu, tuh botol kaca yang dia tendang pecah ngantam tembok dan kena kaki gue. Setelah itu, dia langsung balik kelas tanpa babi bu. Nasib, emang nasib. Gue baru sadar kalau ada darah mengucur dari kaki kiri gue. Jir, kena pecahan perih banget. Untungnya, ada teman baik gue si Keisha. Dia langsung bawa gue ke UKS. Karena jurus andalan teh anget tidak bisa mengobati perihnya luka kaki gue, anak PMR bilang gue mesti ke RS buat dijahit karena lukanya dalam. Tapi gue bersyukur, untungnya nggak ada pecahan kaca yang masuk. Sedih kalau diinget-inget. Setelah kejadian itu, dia minta maaf habis-habisan ke gue. Dan begonya gue malah maafin. Meskipun dalam hati gue udah mulai ilfil sama tuh anak. Gue coba jelasin ke dia kalau dia udah melangkah terlalu jauh. Dia masih aja masang muka ngerengek minta belas kasihan. Hasil, gue kasih kesempatan dia buat berubah. Tapi ternyata sikap dia malah makin parah. Dia bisa cemburu sama semua orang. Bahkan kakak sepupu gue sendiri pernah diajak berantem sama dia. Anjim,
Kalau gitu sekalian aja dia cemburu sama bokap atau kakek gue.